dan bangsa. Berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara yes menyatakan, katakan bersama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Yes, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yesus, nama yang luar biasa. Amin. Kami puji Engkau ya Tuhan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senapu suku dan bangsa. Berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan, sama-sama katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, kita sorakkan kemuliaan bagi Dia yang datang dalam nama Yesus selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Oh, puji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami angkatkan hati kami memuji Engkau, bersorak bagi Engkau pada pagi hari ini. Oh, terpuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Ora maraha santariana mawasana kasyanta syikirina mutaka. Yes. Dalam Mazmur 34 ayat 1 hingga 3, aku akan memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian untuknya akan sentiasa di bibirku. Jiwaku akan mengisytiharkan kebesaran Tuhan. Rakyat yang menderita akan mendengar dan bersukacita. Pujilah kebesaran Tuhan bersamaku. Marilah kita memuliakan namanya bersama-sama. Demikian Mazmur Daud, dan demikian Mazmur yang terlafaz daripada mulut kita pagi hari ini, yang datang daripada hati yang paling dalam. Ya Allah Bapa, kami datang untuk memuji-muji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syikirna hasan tariana bersana kasyanta.
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau besar ya Tuhan. Tiada yang lebih besar daripada Engkau Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu tidak terduga ya Tuhan. Oh, kami puji Engkau. Engkau yang luar biasa. You're amazing Lord. Yes Lord. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada yang seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yes Lord. Sesungguhnya tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi yang begitu tidak terduga kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Penyertaan-Mu dalam hidup kami luar biasa ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu berkumpul dalam satu wadah, dalam platform Zoom ini Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap pribadi yang bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kami datang dengan satu kerinduan yang sama. Kami rindu untuk hadir dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk merasakan kebesaran kuasa-Mu. Kami rindu untuk melihat manifestasi kuasa-Mu di dalam hidup kami. Bahkan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami melihat kemuliaan-Mu. Kami melihat kebesaran-Mu ya Allah Bapa. Oh, terpuji dan teragung Engkau yang bertakhta di atas singgasana yang penuh kemuliaan dan kekudusan. Terpuji Engkau ya Allah Bapa. Kami berdoa pagi hari ini ya Bapa, membawa hati kami yang penuh dengan kesyukuran ya Allah Bapa.
Kami datang kepada Engkau membawa segala yang terangkat di pundak kami Tuhan, apa yang ada di bahu kami Tuhan, segala pergumulan kami Tuhan, segala kesyukuran kami, segala kelalaian kami, segala kelemahan kami pagi hari ini kami serahkan kepada Engkau. Mari Tuhan terus bekerja di tengah kami, mari Roh Kudus terus bekerja di tengah kami, kuatkan kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu pagi hari ini, curahkan minyak yang baru Tuhan, curahkan urapan yang baru untuk kami Tuhan, hingga iman kami disegarkan pagi hari ini. Karena hanya satu tujuan kami Tuhan, dari hati kami yang paling dalam Tuhan, kami mau memuji Engkau, dimuliakan Engkau. Biar Engkau saja yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang ada dalam hidup kami, yang terjadi dalam hidup kami. Dan biar kami menjadi semakin kecil, Engkau semakin besar ya Tuhan. Biar hidup kami Tuhan membawa garam dan membawa terang yang Engkau percayakan kepada kami, di mana kami berada menjadi saksi-saksi bagi kekuasaan-Mu, kebesaran-Mu, bagi saksi-saksi bagi keselamatan yang Engkau bawa di dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Ya Tuhan, terpuji Engkau, hati kami memuliakan Engkau. Yes Lord, mari terus Engkau terus mengalir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terpuji Engkau ya Bapa. Yes Lord, yes Engkau besar, Engkau luar biasa. Oh, kami angkatkan hati jiwa kami nyanyikan karya-karya yang baru, yang memuji Engkau, memuliakan Engkau, oh Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami hingga ke hati kami yang paling dalam. Mari terus bekerja dalam hidup kami. Yes Lord, You are all that matters to us, Father. Yes Lord Jesus, You are all that matters to us, Father. Let our eyes, Father, be on You, Father. Thank You, Lord Jesus. Thank You. I'll put You in front of my melodies. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two, You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Away, away. 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 You are all that matters. What would I do if I don't have You in my life? What would I gain if You take the Holy Ghost? What would have become of me if I didn't see Your light? This is very true, Lord. What would have been said of me if I didn't hold Your hand? When I come to realize that You are all that I have, You are all that matters. You are all that matters. I'll put You in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two, You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Is that the house or is that the car? I'll give them all to You. Is it the name or is it the fame? I'm nothing without You. What would have become of me if I didn't see Your light?
What would have been said of me if you didn't hold my hands? Now I've come to realize that you are all I am. You are all that matters. You are all that matters. Yes, Lord, we are nothing without you, Father. Without you, Lord Jesus, we are nothing, Lord God. Whatever that we have, Father God, we know that it is all the blessings from you. Semuanya yang kami miliki adalah berkat-berkat daripada Engkau, Tuhan. Karena itu kami mau mengatakan pagi hari ini, Engkaulah yang terpenting dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Oh, syakanana hasan tarayana babasana kasyanta. Segala nama duniawi, Tuhan, segala material duniawi, Tuhan, tidak ada maknanya jika kami tidak memiliki Engkau. Semuanya tidak bermakna jika tidak ada keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini sekali lagi kami diperingatkan, ya Allah Bapa, keselamatan yang Engkau bawakan kepada kami. Dan kami, Tuhan, pakai kami sebagai bejana-Mu, Tuhan, supaya kami, semua anak-anak-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini, dipakai Tuhan dengan luar biasa dimanapun kami berada, ya Allah Bapa. Karena you are all that matters to us, Father. Engkau yang terpenting dalam hidup kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dan bantu kami, Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan melihat visi-Mu, ya Tuhan. Pakai KPM ini, Tuhan, sebagai alat-Mu, Tuhan, sesuai visi dan misi yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini, Tuhan. Mampukan kami untuk mematerialisasikannya, Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau, Tuhan. Kami mengakui kelemahan kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau, ya Allah Bapa. You are all that matters, Father. You are all that matters to us, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. All that matters, away, away. You are all that matters. Yes, Lord, you are that matters to Father. Dan hari ini, Tuhan, sekali lagi Bapa, selidiki hati kami, Tuhan, pagi hari ini. Kami rindu sekali untuk melihat Engkau, kasih-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu dimanifestasikan dalam hidup kami. Baik dalam pelayanan kami, baik dalam pekerjaan kami, baik di tengah-tengah keluarga kami. Saat ini, Tuhan, kami mau mengingati semua pribadi-pribadi di sekeliling kami yang belum mengenal Engkau, ya Tuhan. Seperti mana inspirasi doa yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini, Tuhan, akan kerinduan-Mu untuk melihat anak-anak-Mu yang belum mengenal Engkau supaya mendengar nama-Mu pagi hari ini, Tuhan. Mari kami merendahkan diri di hadapan-Mu, kami tunduk di hadapan-Mu, Tuhan. Mari pakai setiap pribadi, ya Tuhan, yang ada di sini. Jadikan kami alat-Mu, ya Tuhan, membawa garam-Mu, membawa terang-Mu yang Kau kehendaki. Biar kehendak-Mu terjadi, Tuhan. Biar setiap pribadi di atas muka bumi ini, Tuhan, mendengar nama-Mu, mendengar keselamatan daripada Engkau, Tuhan, sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan. Ya Allah Bapa, terpuji Engkau, Yesus, dimuliakan Engkau. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Tuhan, karena begitu besar kuasa-Mu, begitu besar kasih-Mu, Tuhan. Kami hidup dalam kemurahan-Mu. We are living in your mercy, ya Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Again this morning, Father, we are reminded we are living in your mercy. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk melihat, ya Allah Bapa. Allah mahasa tariana mabasana kashin tariana bahasa tariana batakariana batana takada dan sekite herada batana. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan saat ini, Tuhan, biar Roh Kudus-Mu membangunkan kami, menyegarkan kami sekali lagi. Terpuji Engkau, ya Allah Bapa, terpuji Engkau. Haleluya, haleluya. Biar kekudusan memenuhi kami,
Biar kemuliaan-Mu memenuhi di mana tempat kami berada. Walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi Engkau Allah yang luar biasa. Engkau omnipresent Tuhan. Kekuasaan-Mu Engkau berada dimanapun kami berada. Tangan-Mu berada di mana kami berada Tuhan. Bahkan tangan-Mu memeluk kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengar isi hati-Mu. Mari Tuhan persiapkan kami, berikan kami kerendahan hati ya Allah Bapa, supaya setiap perkataan-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, setiap rencana-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, tingkap-tingkap surgawi terbuka dan misteri-misteri rencana-Mu terbuka Tuhan, hingga visi dan misi-Mu Tuhan kami fahami. Berikanlah hati kami yang penuh dengan kerendahan hati seperti tanah yang subur, yang menerima firman-Mu Tuhan dan menanamkannya di dalam hidup kami, dalam jiwa kami, menjadi karakter dalam hidup kami, hingga kami bukan saja segambar dengan Engkau ya Allah Bapa, tetapi sekarakter dengan Engkau, sepengertian dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini, Engkau rapi dengan luar biasa. Remah-Mu Tuhan Engkau sampaikan lewat mulutnya Tuhan. Kau jamah dia Tuhan, hingga setiap yang terlontar daripada mulutnya Tuhan, perkataan-perkataan-Mu yang dilontarkan kepada kami pagi hari ini, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua Tuhan, memimpin kami, menyatakan kehendak-Mu, menyatakan tepat pada waktunya Tuhan, tepat pada masanya, tepat sekali pada hati kami pagi hari ini, sesuai keperluan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Tuhan Engkau terus bekerja di tengah kami, terus mengalir tempat kami saat ini sampai di akhir ibadah kami, bahkan sampai Maranatha Tuhan. Terima kasih Bapak. Masa seterusnya mari Roh Kudus Engkau terus pimpin kami, dan dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Haleluya. Serahkan semula kepada host kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Amen. Thank you Pastor Julie. Minta maaf semua tadi ada short wire sikit. Sebab sangat excited untuk mendengar firman pagi ini. Ya, semasa saya prepare ayat-ayat Tuhan, video semuanya. Wah, saya terlupa untuk pastime. Ayo, itulah tandanya sangat excited. So, saya sudah bagi preview tentang kita punya sermon pagi ini. Ya, jadi ya kita buka telinga, buka mata, ya, minda kita, hati kita, biarlah kita terima firman Tuhan pagi ini. Okay, so over to you, Apostle Kenny. Terima kasih Pastor Sarah. Kita bersyukur Pastor Julie pimpin kita dalam pujian, masuk di hadirat Tuhan, mengalami kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Saat ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur karena pagi ini bagian saya dapat sharing untuk semua kita. Saya masih ingat kita masih dalam suasana Paskah bulan April. Sepanjang bulan, minggu demi minggu, saya percaya setiap kita di gereja masing-masing sudah merayakan Paskah, mengingati kematian kebangkitan Tuhan. Dan bulan Mei ini kita masuk satu bulan yang baru, kami baru merayakan Hari Ibu kemarin. Mungkin juga di beberapa tempat, kami dilawat oleh Pastor Paul Ang, ya, kunjung kami setahun sekali, 2 kali, Global Ministry dalam bagian pelayanan Apostolik Prophetic, ya. Dia adalah orang yang pertama saya dengar pada tahun 92. Saya baru bernikah. Istri saya mengandung anak pertama. Kami ikut di Yayasan Sabah. Dia dengan Peter Tan, Paul Ang, David Wong Kim, Elijah, dan beberapa mereka yang saya pernah dengar di Malaysia lah, yang perkenalkan pelayanan apostolik profetik. Dulu dalam bahasa Inggris, yang kita tahu yang sudah pulih yaitu pastor, guru, dan pengajar. Itu diakui sebagian besar gereja-gereja Tuhan. Tapi mereka datang memperkenalkan, dan bukan itu saja, tapi manifestasi kuasa Tuhan. Kemarin waktu dia khotbah, saya diingatkan kembali
Saya ingat mereka angkat tangan saja begitu, kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah auditorium itu dan istri saya terjatuh. Syukur di belakang tempat duduk, dekat tempat duduk, saya bergerak goncang, nampak kuasa Tuhan itu mengalir. Dan kemarin sebelum dia khotbah, dia panggil saya dan dia berdoa untuk saya. Dan dia pesan bahwa teruskan menjadi bapak rohani, persiapkan generasi untuk satu kegerakan Tuhan yang besar. Dia prophesize dalam bahasa Inggris. Saya kena repeat beberapa kali karena bahasa Inggris saya ada bagian saya kena minta pendapat orang apa maksud. Tapi saya ingat itu intinya dapat dimengerti. Saya bersyukur karena dia selalu mau datang. Kalau tidak pun dia utus istrinya untuk datang berkhotbah di tengah kami. Dia khotbah dalam bahasa Malaysia. Karena dia tuh memang University Melaya punya student dulu ya di situ dan dia masih setia melayani secara global di antara bangsa. Nah, saya bersyukur pagi ini bagian saya ingat kembali kita merenungkan Paskah. Kita merenungkan kuasa salib Kristus untuk terus kita mau didorong supaya kita mau bertindak sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tolong bantu saya, Pastor Sarah mungkin, tolong buka itu bagian message saya kirim semalam. Saya ada hantar di dalam grup kita di KAPM. Saya kasih tema yaitu kuasa salib Kristus, ya. Kuasa salib Kristus boleh dapat kalau sempat, kalau tidak kita tengok saja di bagian Apostolic Prophetic Movement. Di situ ada ayat-ayat yang saya sudah kasih. Saya lebih senang sampai firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan. Ayat 18, Ya, 1 itu Petrus, ya. Petrus ayat 18. Nah, itu ya, terdapat keluar ya. Ya, 1 Petrus ayat 18. Ini dalam bahasa Inggris. Oke ya, ada sudah. Terima kasih ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Ya, ini Rasul Petrus tegur kepada jemaat Tuhan, kepada umat Tuhan. Ini ke bangsa Yahudi ya, nenek moyang mereka. Dan bukan dengan nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah. Nah, darah yang begitu, dengan darah, yaitu darah Kristus ya. Kamu dipilihkan sebelum dunia dijadikan karena kamu ini adalah umat pilihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu sekali lagi siap mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus ambil tempat biar pengurapan-Mu mengajar setiap kami yang ada ikut dalam Zoom ataupun yang tidak sempat tapi mendengar ini kemudian supaya mereka dikuatkan, disegarkan, bangkit bersama Kristus dan siap menjadi excellent servant dan history maker. Kami mau jadi hamba-Mu yang excellent, yang cemerlang, lebih dari yang diharapkan dengan segenap hati sungguh-sungguh, bahkan menjadi pencipta sejarah baru buat kami secara pribadi maupun secara keluarga KAPM. Supaya kami bergerak bersama di akhir zaman ini sampai kami finishing well and strong di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terus ingatkan kembali kepada kita semua supaya kita tidak lupa di mana Yesus telah tebus kita
bukan dengan barang yang fana, bukan emas dan perak, lebih dari itu, tapi nyawanya, darahnya, dengan darah Kristus. Dalam konteks orang Yahudi, darah itu sangat penting karena dalam perjanjian lama Musa telah Tuhan pakai untuk mau masuk di hadirat Tuhan, di kemah Tuhan harus ada darah anak domba yang tanpa cacat dan celah, yaitu yang benar-benar lengkap, tidak ada yang kudung atau patah kaki atau mata rusak, tapi betul-betul domba yang disembelih untuk masuk di ruang Maha Kudus. Kalau tidak, mereka akan mati di depan hadirat Tuhan yang Maha Suci, Maha Mulia. Mereka Maha Kudus. Mereka harus datang di hadirat Tuhan. Dan dengan itu, dalam Yesaya juga dinubuatkan bahwa akan datang satu pribadi, Allah yang perkasa, Raja yang mulia, Raja damai, dan juga kata firman Tuhan, dia diberi nama Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, kalau kita lihat seterusnya ayat yang seterus, kita dapat mengerti lebih dalam bahwa untuk mau mencapai ke tahap itu perlu ada satu korban. Kalau perjanjian lama korban domba, tapi itu hanya setahun sekali. Itu pun dibawa oleh imam besar. Imam-imam pun tidak boleh masuk di ruang Maha Kudus. Itu ditutup dengan tabir yang sangat tebal. Dan di tempat yang kudus, mau masuk ke Maha Kudus, itu darah yang dipersembahkan oleh umat Israel, umat Allah. Mereka hanya ada di pelataran, mereka sembelih, dan kemudian darah itu dikumpul, dibawa ke ruang kudus, dan dari situ imam besar yang betul-betul jaga kekudusan, betul-betul mempersiapkan hati untuk masuk dalam beberapa minggu itu, dia tidak tinggal dengan istri dia, ataupun tidak tidur dengan istri, dia tidak sentuh yang hal-hal yang najis. Takut kalau dia masuk, dia tersalah sedikit, dia akan jatuh dan mati di ruang kudus. Karena berdepan dengan kekudusan Allah itu. Jadi makanya dia selalu diikat dengan tali melalui tabut itu, dia perlu ikat karena di belakang ada imam-imam yang pegang. Kalau mereka tarik tali itu, dia masih bergerak, itu dia masih hidup. Dia akan bawa tabut itu, darah itu ke dalam ruang Maha Kudus, ada tabut perjanjian, Ark of Covenant, itu ada tudung dan tutup, dan itu diperbuat dari kayu khusus dibalut dengan emas. Dan bila itu dituang di tudung itu berarti ada pengampunan, ada belas kasihan Tuhan, ada berkat Tuhan atas umat Israel secara menyeluruh pada waktu itu. Umat pilihan Allah. Dan itu dilakukan tiap tahun. Nah, namun kita tahu kemudian Yesus datang. Kita lihat ayat seterusnya, kita lihat. Yesus datang, dia mati di kayu salib, di mana dia datang menanggung dosa kita. Ya, Yesus datang di kayu salib, kata firman Tuhan, kalau kita baca dalam Matius, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dia yang serah nyawanya, dia bukan dibunuh karena gagal, tapi dia yang menyerahkan nyawanya. Tidak ada orang dapat bunuh Tuhan. Karena Yesus adalah 100% manusia, firman jadi manusia, tapi dia juga adalah Allah yang datang. Jadi manusia, tapi dia juga dari keturunan Maria. Maria adalah perawan suci yang belum pernah disentuh laki-laki, tapi di keturunan raja, karena Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Jadi Tuhan begitu sempurna melakukan penebusan buat manusia. Jadi kata firman Tuhan,
Yesus serahkan nyawanya di atas kayu salib. Tetapi yang menarik, waktu di atas kayu salib itu, ada terjadi sesuatu. Di antara satu orang di sebelah kiri, sebelah kanan. Mari kita lihat kata firman Tuhan, waktu Yesus disalib, dia serahkan nyawanya, itu terjadi goncangan, terjadi gempa bumi di sekitar Bukit Golgota, dekat salib itu. Dan yang menarik perhatian kata firman, ada gempa bumi dan batu-batu terbelah. Tidak banyak pendeta yang berani kupas atau ahli-ahli teolog, kenapa itu gempa bumi, apa kaitannya dengan Yesus mati di kayu salib. Tapi Ron Watt dalam videonya di beberapa tahun yang lalu, tahun 84-85 kalau tidak salah, dari Eropa dia datang. Dia orang Kristen dengan anaknya, dia seorang ahli arkeologi, dia suka kaji semua barang-barang purba. Dan dia pergi kaji di dekat Bukit Golgota itu. Dia kurik, dia sapu, dia cari, dia berdoa, minta pimpinan Tuhan. Sampai di satu tempat, dia menemukan di Bukit Golgota itu sekitar 6 hingga 8 meter itu ada 8 hingga 8 meter, kalau sekarang tuh kira-kira 20 kaki. Dia jumpa di bawah itu, mereka kurik lubang, mereka tanya, mereka cari-cari tahu apa-apa yang ada. Ternyata ada satu tempat yang agak sedikit longgar, mereka ketuk-ketuk itu dinding, ternyata seperti ada benda di dalam, seperti ada tempat kosong, ada bilik begitu. Dan mengikut sejarah dia tembuskan, pecahkan tembok, dia melihat satu benda yang mengejutkan dia. Bersinar, bercahaya, dan dia usaha untuk mendekati dia dengan anaknya. Mereka diizinkan untuk masuk di dalam, dan dia lihat itu adalah tabut perjanjian. Dan di atas tabut itu, dia menemukan sesuatu, yaitu darah yang masih segar, sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Tahun 84 kalau tidak salah, itu dia masuk, dia nampak ada darah yang masih cair di atas tabut itu. Mari kita lihat gambarnya, kalau dapat tolong tayangkan sedikit. Itu video Ron Watt. Ada saya masukkan dalam kita punya jadwal. Terima kasih Pastor Saraya ini. Coba kita tayangkan, buka dia sebentar. Kasih suara dia. Proof that Jesus lived. On January 6, 1982, Ini a Ron man Watt. by the name of Ron Wyatt reported that he had found the Ark of the Covenant, located 20 feet below Christ's crucifixion site. However, that wasn't the only thing he found that day. Well, you see, Wyatt discovered that the lid of the box containing the Ark had split in two, and a dark dry substance that had spilled into it. Thinking nothing of it, he brought a sample back to a lab in Israel, and later realized what he had found was actually blood, but not just any normal blood with only 24 chromosomes coming from the maternal parent. Curious, he put the blood in a growth medium and realized that the blood was still alive. Anxious to find out more, he returned to the discovery site and realized that the substance actually trickled down from where the cross stood, through the rocks, and onto the Ark of the Covenant, leading many to think it was the blood of Jesus, and the substance is proof. Nah, ternyata Ron Watt, ahli arkeologi, dia bukan ahli teologi, dia orang Kristen, dia temukan ternyata di bawah Bukit Kalvari, saya sudah pergi beberapa kali, saya agak tahu di mana tempat itu. Di bawah itu sekitar 20 kaki, ya, 20 feet. Itu ada tabut. Dan di atas tabut itu ada darah yang masih cair. Dan dia ambil simpelnya. Ternyata dia menemukan di laboratorium ada kromosom 24 kromosom.
Sebenarnya kalau dari wanita 23 biasanya kromosom dan laki-laki 23. Jadi kalau secara normal hubungan suami istri biasanya seseorang tuh ada 46 kromosom. Yesus tuh sepatutnya ada 46 kromosom, tetapi dalam darah Yesus tuh tidak ada 46, 24. Dia heran, dia terkejut. Berarti kalau ikut Alkitab, sebelum Yusuf dan Maria bernikah, ada hubungan suami istri, Maria mengandung. Dan dia mau secara diam-diam menceraikan Maria. Tapi Roh Kudus ingatkan dia, itu dari Roh Kudus. Malaikat kasih ingat dia, itu dari Roh Kudus. Jangan cerai. Dan akhirnya diambil Maria, tidak bersetubuh dengan Maria, berarti Maria itu perawan sekitar 7-18 tahun umur. Sangat muda Maria waktu itu. Dan ini saya tahu waktu saya pergi ke Tanah Suci beberapa kali, saya tanya itu orang-orang yang tinggal di sana, orang Yahudi. Mereka bilang itu rumah mereka pun tidak jauh, Yusuf dengan Maria. Dan ternyata memang Yesus dari keturunan Adam Hawa sampai ke Raja Daud, sampai ke Yusuf. Tetapi Yesus tidak mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Makan buah larangan. Karena dia tidak daripada benih Yusuf. Walaupun dia keturunan Yusuf. Dia dari perawan suci Maria. Yang tidak pernah disentuh laki-laki. Dan makanya di dalam Yesus, darah Yesus hanya 23 tambah 1. Kromosom dari seorang manusia bernama Maria. Dari sebelah Yusuf tidak ada, tapi ada satu kromosom yang ke-24 yaitu dari Roh Tuhan. Itu Tuhan punya kerja lah, kita tidak dapat mengerti semua, tapi Ron Watt melihat, tadi dia ada bikin itu gambaran, di mana di atas kayu salib itu, Yesus dicambuk 39 kali, dipaku, paku di tangannya dan kaki, dan juga dimahkotakan duri. Kata firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Bilur itu bukan setakat luka. Kalau dalam bahasa Indonesia, bilur itu ada unsur luka, bekas macam kena rotan atau kena pukul begitu. Ada darah keluar, tapi ada lendir-lendir. Itu sangat berat. Mereka tidak berani cambuk dia 40 kali. Kalau 40 kali sudah genap. Kalau mereka salah. Tapi mereka kasih 39 aja. Supaya kalau salah pukul, mereka tidak tanggung jawab semua. Itulah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ahli-ahli Taurat. Pakar-pakar Alkitab. Tapi kita dengar dari beberapa tafsiran dokter, saintis, memang ada 39 jenis penyakit di dunia ini. Walaupun ada penyakit baru, ada penyakit antar baru-baru dari tikus, dari mana, tapi itu semua dalam satu kategori 39. Itu bukan kebetulan, tapi Tuhan memang sudah siap untuk mati, untuk setiap orang percaya. Waktu kita berdoa dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemulihan. Tapi apa yang saya mau sampaikan adalah, akhirnya Ron Watt temukan darah itu tertumpah di tudung penutup itu Ark of Covenant, itu tabut perjanjian. Ini berarti apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, apa yang dibuat oleh Musa mempersembahkan domba untuk masuk di hadirat Tuhan, itu tepat sekali. Karena kata firman Tuhan ada satu bayi akan lahir dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Dia Allah yang perkasa, dia Raja Damai, dia adalah penolong kita, penasihat yang ajaib. Bahkan kata firman Tuhan dia akan diberi nama Immanuel. Waktu dia mati di kayu salib itu ada satu hal yang terjadi, tabuk. Nanti kalau ada sempat kita lihat itu gambar bagaimana tabir itu terkoyak dari atas, bukan dari bawah.
Itu berarti bukan tangan manusia, tapi seakan-akan tangan Allah, tangan Bapa, dia tidak tertarik dengan langsir itu ataupun itu penutup untuk memisahkan dia dengan manusia. Adam dan Hawa dengan Allah itu bercakap begitu saja, seperti kawan, seperti dengan anak. Tapi oleh karena dosa manusia harus dipisahkan. Kalau tidak manusia akan mati melihat kemuliaan Tuhan. Musa naik ambil tabut, ambil 10 hukum saja. Seluruh mukanya berubah, bercahaya, bersinar. Dia dengan Joshua naik ke bukit Gunung Sinai. Makanya Tuhan rindu sekali lagi ada hubungan intim akrab dengan manusia. Maka kalau dalam perjanjian lama Allah punya perjanjian atau hukum tuh dengan Musa dan juga umat Israel. Tapi dalam perjanjian baru bukan lagi dengan orang Kristen. Tapi antara Yesus, dia yang mengganti Anda dan saya mati di kayu salib. Yesaya 53, dia tanggung dosa kita. Orang pikir dia karena hina, orang pikir dia karena tulah, tapi dosa kita yang dia tanggung. Dia mati untuk kita. Dia yang berjanji dengan Bapa. Aku wakil Apostle Peter, aku wakil Julie, Pastor Julie, aku wakil Pastor Sarah dan Pastor Ujang. Dia yang di depan dengan Bapa. Itulah namanya kasih karunia kamu diselamatkan, bukan oleh karena perbuatan kita. Yesus lakukan itu, kata firman Tuhan, dia tidak lahir di istana, dia tidak lahir di hospital, di hotel, tapi dia lahir di kandang binatang, dalam palungan. Itu lambang tanda bahwa dia adalah anak domba yang akan datang. Padahal dia raja segala raja, dia Tuhan segala Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang terawal dan yang terakhir. Tidak ada yang lain. Tapi dia sanggup jadi manusia bahkan ke tempat yang paling hina. Di kandang binatang. Sebenarnya dia menggenapi apa yang dilakukan oleh Musa dalam perjanjian lama. Dan umat Israel pakai domba. Dan dialah jadi domba itu. Dia yang dipersembahkan. Makanya dia mati di kayu salib. Menderita sengsara. Dia katakan, Eli, Eli labak sabaktani. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia rasakan Bapak tinggalkan dia satu ketika. Di mana dia pergi, Bapak selalu menyertai dia. Apa yang kulakukan bukan kulakukan, tapi Bapak yang lakukan sendiri. Dia bangkitkan Lazarus, dia kasih makan 5.000 orang. Dia orang dimasuk roh jahat berapa ratus pun habis semua. Ribuan pun, legion pun lari. Karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Tapi dia juga ambil rupa manusia. Tapi dia tidak mewarisi dosa manusia dari Adam Hawa. Karena dia bukan dari keinginan seorang laki-laki, bukan dari seorang Yusuf. Tapi dengan kuasa Roh Kudus. Wah, itulah hikmat Tuhan. Sehingga dia 100% Tuhan, dia juga 100% manusia. Ada darah manusia. Dicucuk tangan dia sakit tuh. Jangan orang bilang, oh dia Tuhan karena dia dipaku, dia di mahkota duri tidak sakit. Sangat sakit. Karena dia ambil rupa manusia. Bentuk manusia. Bahkan akhirnya ternyata dia menggenapi. Sehingga terjadi gempa bumi, baru kita mengerti dari Ron Watt rupanya waktu Yesus mau digantung, 2 orang sudah yang pukul, orang berdosa itu patah kaki, sudah tahu mati. Tapi sampai Yesus mereka lihat dia macam seperti masih hidup. Mereka tusuk di bagian lambung dia sini, dan terkeluar darah, dan darah itu seperti darah, bukan macam seperti kita. Darah itu seperti air turun, jatuh, tertumpah. Dan tertumpah di batu-batu yang menahan salib itu. Itulah saya katakan kuasa salib Kristus. Dia mati di kayu salib menjadi anak domba. Dan darah itu turun 6 hingga 8 meter. 20 kaki sampai ke bawah. Tahu-tahu di bawah itu tersembunyi tabut perjanjian yang sudah hilang beberapa ratus tahun. Kalau dulu mereka angkat tabut, semua musuh-musuh lain takut. Karena itu lambang hadirat Tuhan. Tuhan bertindak, Tuhan yang berperang bagi mereka. Tapi kali ini
tersembunyi, dan menurut beberapa tafsiran mungkin Nabi Yeremia atau satu daripada nabi, karena itu bait Allah sudah mau diruntuhkan, bait Allah yang kedua yang dibuat oleh Salomo, dan mereka cepat sembunyikan kemungkinan dan tersembunyi di bawah Bukit Golgota. Bayangkan Tuhan itu pencipta sejarah. Sampai akhirnya yang terjadi adalah itu tepat di bawah Bukit Tengkorak, Bukit Golgota. Tempat Yesus disalibkan dengan 2 orang penjahat. Tahu-tahu disitulah darah Yesus mengalir bila terjadi gempa bumi. Dulu kita tidak mengerti kenapa gempa bumi, apa kaitan gempa bumi dengan Yesus mati di kayu salib. Apa yang Tuhan mau sampaikan pesannya. Rupanya darah itu sampai ke tabut yang dipersembahkan oleh imam besar. Dan kata firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 19, kalau tidak salah ya, Ibrani 10, betul? Ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dengan sangat berani dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kalau dulu pakai tabir ya untuk halang supaya orang tidak dapat langsung lihat wajah Tuhan di ruang Maha Kudus. Tapi kata firman Tuhan, oleh diri Yesus yang sekarang yang pakai tubuhnya yang menjadi tabir untuk kita dapat masuk di ruang kudus, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala dalam rumah Allah. Yesus mati bangkit kembali, duduk di sebelah kanan Allah. Menjadi imam buat kita, berdoa untuk kita tiap hari. Berdoa untuk setiap orang anak-anaknya yang sudah percaya. Sehingga kita boleh masuk di ruang Maha Kudus. Jadi tidak perlu 1 tahun sekali, itu pun hanya imam besar yang boleh masuk di ruang Maha Kudus. Maha Kudus, tempat yang kudus itu dimasuki oleh imam-imam yang lain. Saya minum air dulu ya. Nah, apa yang menarik perhatian kita sekarang, semua yang di pelataran, semua orang yang percaya apa yang disampaikan tentang Yesus mati dan bangkit kembali, diberitakan tentang kelahirannya sampai kematiannya, sampai kebangkitannya, diberitakan dari Israel, dari Yerusalem, sampai ke Yudea, Samaria, sampai ujung bumi, sampai Eropa, Amerika. Injil datang ke Sabah, Sarawak, di Borneo, sampai ke Semenanjung, sampai kepada Anda dan saya. Atau kita beriman, percaya penebusan Yesus itu, semua kita boleh masuk di ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu bukan lagi berbentuk satu bait Allah. Saya dengar sekarang masih mereka plan mau bikin bait Allah, mereka mau coba pakai cara perjanjian lama. Tapi Yesus telah melalui tubuhnya. Tidakkah kamu tahu kamu adalah rumah bait Allah, kamu adalah tubuh bait Allah, Tuhan tinggal dalam kamu. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, yang lama. Sekarang yang baru sudah datang. Supaya setiap orang percaya menjadi ciptaan baru, menjadi anak Allah. Anak Allah, kalau kita sini Malaysia ada agung, ada, kalau dia pergi jadi agung, kalau dia ada anak dia yang jadi mahkota. Macam di Johor, macam di Pahang baru-baru ganti agung, tapi anaknya ya yang ikut dalam persidangan. Nah, kita punya raja atas segala raja, kita anak-anak raja. Kata firman Tuhan, kita bukan hanya percaya dilahirkan kembali karena penebusan Yesus, dia menggenapi darahnya itu tertumpah di tabut perjanjian. Itu berarti Tuhan buat satu perjanjian yang baru. Dia mau setiap kita, anak-anaknya, dapat masuk di ruang kudus. Berjumpa dengan Tuhan 24 jam satu hari. 7 hari satu minggu. 30 hari satu bulan. 365 hari kita boleh masuk di ruang Maha Kudus. Tidak kita harus pergi ke Yerusalem atau ke
tempat ibadah, gereja-gereja, baru kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Itu ya tempat berkumpul, jangan berhentikan pertemuan orang percaya, kita beribadah secara korporat, merasakan hadirat dan kuasa Tuhan. Kebesaran Tuhan seperti sekarang ini kita dalam Zoom. Tapi secara pribadi juga kita di mana-mana. Kita di mall, kita dalam kereta, kita bekerja, bergerak di mana-mana, Tuhan ada dalam kita. Karena dia tinggal dalam dari Anda dan saya. Kita adalah bait Allah sekarang. Setelah Yesus tebus, setelah Yesus selesai di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai, is finished. Waktu dia mati di kayu salib. Rupanya waktu itu terjadi gempa bumi. Darahnya sudah sampai ke tempat sekitar 20 kaki. Itu tabut perjanjian yang selalu dituang oleh darah domba setahun sekali oleh imam besar. Yesus adalah imam besar kita. Dia sudah lakukan itu di kayu salib. Dia sudah lakukan itu. Dengan pecah-pecah batu-batu itu pecah. Baru kita mengerti dari Ron Watt ini dan anaknya menemukan itu Tuhan menggenapi yang dijanjikan dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian yang baru, yaitu Tuhan Yesus berjanji dengan Bapa, aku telah tebus semua anak-anakku, semua orang yang diberikan kepada Bapa kepadaku, ku tidak tinggalkan mereka. Tidak akan biarkan mereka sebagai yatim piatu. Aku berikan mereka Roh Kudus, Rohku, supaya mereka menjadi imam-imam rajani. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ya kalau tidak salah ya gitu. Kamu adalah imam-imam berketurunan raja. Kamu adalah imamat rajani, ya. Tapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani artinya imam-imam sebenarnya kalau dalam bahasa kita. Imam-imam yang rajani, yang berketurunan raja. Cun-cun tak jise, itu imam yang berketurunan raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Milik Tuhan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu telah dipilih, kamu umat pilihan Tuhan, kata firman Tuhan. Injil sudah sampai ke Sabah, Sarawak, Semenanjung. Kita di Malaysia yang ada di KFPM dan juga semua yang percaya, kita telah dipilih menjadi imam-imam. Kata firman Tuhan, dengan keturunan raja, kita dapat mengusir setan demi nama Yesus. Kita tumpang tangan orang sakit, orang sembuh. Kita dapat lakukan mujizat-mujizat. Tuhan rindu bukan hanya 12 rasul. Walaupun Yudas sudah gagal, dia pergi tempatnya ganti Matias. Tapi Tuhan angkat Paulus. Tuhan angkat juga, kata firman Tuhan, ada rasul, nabi, dan pengajar penginjil yang bukan menulis kitab ataupun bersama Yesus. 33 tahun setengah. Tapi rasul nabi yang diutus dari Antioquia kepada bangsa-bangsa sampai ke tempat kita. Dan itu masih berjalan. Tuhan masih mencari rasul, nabi, pengajar, gembala, penginjil. Untuk bangkit supaya Anda dan saya menjadi excellent servant dan history maker. Kita menjadi pencipta sejarah yang excellent. Excellent artinya lebih dari yang diharapkan. Excellent itu berarti segenap hati. Excellent seperti itu artinya sungguh-sungguh melakukan tugas Tuhan, pelayanan Tuhan. Memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada rakan-rakan, saudara mara, community kita, community yang di mana kita tinggal, di mana kita berada. Di Penampang, di Kota Kinabalu, di Kudat, di Miri, di Kuching, di Kuala Lumpur, di mana-mana kita ditetapkan. Tuhan mau Anda dan saya terus dalam senarai rasul-rasul, nabi, pengajar, gembala, penginjil yang berterusan dari 2000 tahun lalu sampai hari ini. Karena kata firman Tuhan sudah selesai. Yesus sudah genapi semuanya, sudah dibayar semuanya. Dosa kita, sakit penyakit, kelemahan, kekurangan kita, ketidakmampuan kita. Tuhan kirimkan Roh Kudus. Aku tidak biarkan kamu sendiri. Tapi Roh Kudus akan memimpin kepada kamu dengan kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Ini waktunya kita jadi history maker untuk diri kita sendiri.
supaya apa yang kita lakukan di bumi ini tertulis di sorga, di buku kehidupan, supaya Anda dan saya satu hari nanti waktu sudah waktunya pulang ke surga. Tuhan mau kita melihat buku-buku kitab kehidupan kita masing-masing akan dibuka, dan disitulah kita dapat upah, mahkota, kemuliaan. Disitulah akan melihat apakah kita setia memberi perpuluhan persembahan khusus, apakah kita setia mendukung pelayanan misi dan penginjilan dalam gereja maupun secara body of Christ, tubuh Kristus. Apakah kita sama-sama menjadi pengikut Kristus yang berkenan kepada Tuhan. Seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sekarang yang hidup bukan ku lagi, tapi Yesus. Itu kuduslah kamu sebab aku kudus. Sehingga kita dapat berkenan di hadirat Tuhan, terus menerus tinggal di hadirat Tuhan. Karena Tuhan sudah koyakkan tabir itu. Tidak lagi perlu tabir, karena Yesus itulah tabir. Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup, supaya setiap orang percaya boleh datang kepada Bapa. Hari-hari ini di Indonesia banyak, ada Edis Tiwi, ada beberapa tokoh-tokoh yang sudah bertobat dari agama sepupu. Tiap hari ditayangkan berita-berita, mereka menggunakan IA, mereka menggunakan Google, dianggarkan setiap hari ya, bukan setiap minggu, bukan tiap bulan, tiap hari ada 10 hingga 12 orang percaya pada Yesus Kristus. Makanya mereka agak takut. Di mana ada pertemuan orang Kristen, mereka coba halang atau guna bom, guna yang lain untuk takut-takuti. Karena mereka tahu 10 tahun akan datang, Indonesia berubah. Kita harap Malaysia juga berubah. Karena Injil ini harus disampaikan ke seluruh bumi. Di dalam Matius 24 ayat 14. Sampai ke seluruh bumi ada Alkitab diterjemah, ada puji-pujian dalam setiap suku bangsa. Eropa akan bangkit sekali lagi. Amerika akan mengutus misioneri-misioneri ke bangsa-bangsa. Di Iran, saya dengar dari CBN, sudah ada 1 juta orang-orang bertobat menjadi pengikut Yesus. Mereka lihat Yesus turun sendiri. Mereka lihat bayangan satu sosok baju putih, rambut panjang, dan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan sedang melawat suku-suku bangsa. Di Sarawak, di Sabah, di tempat-tempat terpencil, sekarang sedang mengalami lawatan Tuhan. Tuhan rindu Anda dan saya ikut terlibat menjadi excellent servant dan history maker. Tuhan kita mau kita menjadi pencipta sejarah buat kita. Petrus tidak pernah sangka dia diangkat jadi Rasul Petrus yang akhirnya patungnya dibuat di Rom. Dia disalibkan terbalik. Padahal dia hanya penjala ikan. Tukang rambat-rambat, tukang menjala ikan. Tapi menjadi penjala manusia. Matius yang pemungut cukai dianggap orang berdosa. Orang tidak suka orang pemungut cukai dianggap orang berdosa. Tapi menjadi penulis kitab Matius. Markus diutus ke Mesir membawa Injil. Begitu juga William Carey di Sarampure, India. Sekarang India yang paling banyak manusia. Kalau dulu China. Sekarang jumlah manusia bertambah. Tapi kita rindu banyak orang masuk dalam kerjaan Allah. Melalui hidup kita, melalui tindakan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Karena Tuhan rindu supaya bangkit orang-orang percaya yang sadar bahwa Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Makanya waktu kita ambil perjamuan kudus itu bukan setakat sakramen acara agama Kristen. Tapi itu adalah satu pengalaman kita mengingati kematian, penderitaan Yesus di kayu salib. Dan juga mengalami kuasa kebangkitannya. Dan bersemangat, berkobar-kobar menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kedatangannya sudah sangat dekat. Banyak tanda-tanda sudah
sudah digenapi. Tinggal satu yang belum selesai, yaitu Injil sampai ke seluruh muka bumi. Anda dan sayalah yang mempercepatkan Injil sampai ke seluruh bumi. Kita yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Semenanjung. Mari kita mainkan peranan kita masing-masing. Mari kita jadi saksi Kristus. Jadi terang dan garam dunia. Bangkit bersama Kristus. Karena waktu Anda dibaptis dan saya dibaptis, itu tidakkah kamu tahu kamu telah mati bersama Kristus, dikuburkan bersama manusia lama. Dan kita bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Kamu adalah imam-imam berketurunan raja. Tanggung jawab kita untuk memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan mau pakai tangan Anda dan saya, mulut kita untuk menyatakan kuasa, kasih, dan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita di dalam KEPM ini, bukan setakat visi yang besar dan punya mission dan punya apostolic prophetic movement, tapi benar-benar menjadi satu movement, momentum. Movement, momentum itu artinya kalau ada bulatan ais, dia berguling di atas ais, dan gulingan itu makin lama makin besar, makin besar. Tuhan rindu KEPM menjadi besar. Bukan membesarkan nama KEPM, tapi membesarkan nama Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah curahkan darahnya sampai ke tabut perjanjian yang tersembunyi di bawah bukit Golgota. Menurut Ron White, kromosom di dalam Kristus itu bukan hanya 23 dan bukan 46, hubungan Yusuf dan Maria, tapi dengan kuasa Tuhan. Maka Yesus bukan hanya nabi yang ke-24 oleh sekumpulan orang akui. Yesus bukan hanya guru yang baik bagi orang Yahudi, tapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Hanya dia yang dapat menyelesaikan jalan keselamatan dan hidup. Hanya dia yang dapat membawa setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi orang yang berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan mau supaya Anda hidup dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kita dapat segala perkara, kata Paulus, aku dapat tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Tiada mustahil bagi Tuhan. Tiada mustahil bagi orang percaya. Ini waktunya kita menjadi history maker buat diri kita masing-masing. Karena Tuhan telah percayakan kita. Disenaraikan dari Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus, dan seterusnya, Timotius, Titus, dan Apostel Peter. Apostel Hezekiah dan yang lain. Guru, pengajar penginjil, kita masing-masing menjadi pencipta sejarah di mana kita ditetapkan, ditempatkan hari ini, supaya kita sama-sama menjadi pembawa jiwa-jiwa masuk dalam kerjaan Allah. Supaya nama kita tertulis dalam buku kehidupan dan siap menerima upah yang Tuhan janjikan di sorga. Inilah maksud dan tujuan utama kenapa KEPM ada. Bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana supaya kita dapat melihat tangan Tuhan bekerja di tengah kita. Mari kita lihat satu video yang kedua. Bagaimana digambarkan waktu Yesus disalib terjadi sesuatu. Di atas bukit Golgota, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang dan suasana berubah mencekam. Di kayu salib, Yesus Kristus menghembuskan napas terakhirnya. Dengan suara penuh kuasa, ia berseru, "Sudah selesai." Saat itu juga bumi berguncang hebat. Tanah terbelah, batu-batu pecah. Ketakutan melanda seluruh kota. Namun jauh di dalam bait suci Yerusalem terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah tirai raksasa, tebal, tinggi dan suci, yang selama ratusan tahun memisahkan manusia dari hadirat Allah, tiba-tiba terbelah dua. Bukan dari bawah, tetapi dari atas ke bawah. Seolah-olah tangan Allah sendiri yang merobeknya. Para imam terkejut, mereka mundur ketakutan, karena batas antara manusia dan Allah kini telah terbuka.
Dulu hanya imam besar yang boleh masuk, itu pun hanya setahun sekali. Namun sekarang, melalui pengorbanan Yesus, semua orang bisa datang langsung kepada Allah. Tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi pemisah. Ini bukan sekadar peristiwa, ini adalah awal dari hubungan yang baru. Jalan menuju hadirat Allah telah terbuka untuk selamanya. Di atas Sudah terbelah dua tirai itu. Yesus sudah lakukan itu untuk kita. Hanya bukan imam besar, hanya orang tertentu yang terpilih boleh masuk di ruang Maha Kudus. Tapi setiap kita yang percaya, yang lahir baru, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah dibayar lunas, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang mengalami konflik dibebaskan. Karena sudah selesai di kayu salib. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita respon firman Tuhan. Katakan pada Tuhan, ini aku Tuhan, aku sedar. Engkau telah selesaikan itu semua di atas kayu salib, di Bukit Golgota, terbelah dua batu-batu, sampai darahmu ke tabut perjanjian. Engkau yang menyelesaikannya, Tuhan Yesus. Hanya Dia yang layak. Karena Dia keturunan Adam Hawa, tetapi bukan karena hubungan suami istri. Tapi karena keturunan yang datang dari Roh Kudus dengan anak darah Maria. Dia tidak mewarisi dosa dari Adam Hawa. Dia layak menjadi wakil kita di atas kayu salib. Dia wakil Tuhan yang datang dari Roh Kudus. Kromosomnya hanya 24. Sehingga darahnya masih cair, masih boleh diambil, udah disimpel. Dan kromosomnya hanya 24. Sebab itu Dia Tuhan Juru Selamat Anda dan saya. Sudah selesai di kayu salib. Kalau orang Yahudi tahu, orang Yahudi sekarang mungkin baru 80, dekat 90% itu masih Yahudi. Masih perjanjian lama. Hanya sedikit, 10% begitu jadi Kristen. Sebagian orang Kristen di sana itu orang dari Arab. Orang-orang yang datang tinggal bekerja di sana. Dan hari-hari ini kita berdoa supaya ada lawatan Tuhan berkati Israel. Sehingga mereka bertobat sebelum Yesus datang kedua kalinya. Mereka ada kesempatan dengar Injil. Mereka tolak Injil dari zaman Yesus. Sampai hari ini mereka anggap kita Kristen ada friend of Israel. Tapi kita berdoa Netanyahu menemukan kebenaran ini. Mereka balik kepada Kristus. Kita berdoa supaya bangsa kita Malaysia berjumpa Tuhan. Mengalami Tuhan kalau terjadi di Iran, kalau terjadi di Kuba, kalau terjadi di Indonesia, di China hari-hari ini. Banyak orang berkumpul, berjumpa dengan Tuhan. Banyak orang mengalami lawatan Tuhan. Mari kita bersama, kita berdoa pagi hari ini. Kita mengalami Tuhan lebih lagi dan kita siap bertindak menjadi excellent servant. Kita menjadi history maker buat diri kita, buat keluarga kita, buat suku dan bangsa kita. Bapa, saya berdoa dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan pesan Paskah, hamba-Mu sudah sampaikan tentang ronwat, tentang kematian Yesus di kayu salib, itu sudah menggenapi apa yang dilakukan oleh imam besar setahun sekali di tempat kudus untuk tabut perjanjian. Tapi Yesus sudah lakukan itu. Setelah kami dapat tahu dari ronwat, ternyata di Bukit Kalvari itu ada gempa bumi supaya darah itu dapat diturun, dapat mengalir sampai ke tabut. Dan itu sudah selesai. Tuhan, sekarang sudah waktunya kami bangkit. Sudah waktunya kami bersinar, sudah waktunya kami jadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Karena Engkau panggil kami, Engkau pilih kami jadi anak-Mu ciptaan baru. Bahkan Engkau panggil kami keturunan raja yang punya panggilan sebagai imam. Imam yang dapat melayani Tuhan 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan kami dapat terus-menerus masuk di hadirat Tuhan dimanapun kami berada.
Tidak perlu hanya masuk di dalam kamar. Tentu Tuhan mau kami masuk di kamar berdoa, lebih banyak waktu. Tapi waktu kami berjalan, waktu kami memandu, waktu kami buat kerja, kami tetap punya connection dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak jauh dari kami. Tuhan tinggal dalam tubuh kami. Tubuh kami bait Allah. Kami adalah tangan Tuhan untuk melakukan mujizat. Kami adalah tangan Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan, bahkan mengusir setan-setan. Sebab itu Tuhan bangkitkan kami, kuatkan kami, anakmu, semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini mengalami satu pencurahan, mengalami satu revolution, sehingga kami bangkit bersinar, supaya kami menjadi agen transformasi buat kota dan bangsa kami, di mana kami ditetapkan, di mana kami berada. Kami bukan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh segenap hati mengikuti Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan terus-menerus menyertai kami, anak-anak-Mu, di dalam KAPM, Kingdom Apostolic Prophetic Movement, jadi satu movement dan terus menjadi movement besar buat kota dan bangsa Malaysia khususnya. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, Kau menyertai, Kau mendengar doa-doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, ucap syukur kami berdoa. Amin, 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 amin. Kembali kepada host. Amin. Thank you Apostle Kenny. Firman yang saya sangat diberkati ya. Apa yang Apostle Kenny share tentang arkeologis itu, Ron Wyatt tu, saya pernah tengok dia punya documentary. Ya, saya suggest kita boleh ambil masa untuk tengok because it betul-betul bagi kita understanding Tuhan itu betul-betul dia sudah sedia apa yang berlaku tidak berlaku secara kita percaya dengan iman tapi dengan bukti-buktinya ya sebab Tuhan sudah raise up anak-anak dia untuk menjadi saksi untuk dia di bumi ini. Ya, itu masa saya ingat Ron Wyatt ada share di masa dia cek darah itu. Biarpun darah itu sudah beribu tahun, sudah 2000 tahun lebih, tapi dia bawa itu darah ke magma, ya ke itu the lab untuk saintis Yahudi ini untuk cek sama ada darah ini darah siapa. Ya, so dia cakap di masa report keluar, orang Yahudi ini dia cakap kromosom tu ada 24. Dia cakap ini bukan darah manusia dia cakap. Ya, tapi itu darah siapa? So Ron Wyatt cakap itu adalah darah Mesaya kamu. Dia cakap itu adalah darah anak Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Abba Father hantar anak dia ya supaya kita dapat diselamatkan. So orang Yahudi, saintis Yahudi tu kita tahu kan kalau saintis kan dia punya pemikiran, dia orang punya ilmu tu sangat luas. Mana dia boleh terima semata-mata percakapan ataupun kita punya sharing tentang Tuhan Yesus sebagai Mesaya dia. Tapi Tuhan biarkan dia melalui semua di mana dia cek sendiri darah itu saintis knowledge everything proof di depan mata dia. So dia menerima Tuhan Yesus sebagai Mesaya dia masa itu. So terima kasih Apostle Kenny untuk sharing ya. Saya sarankan kalau kita ada masa kita kurangkan untuk tengok social media TikTok tapi kita tengok tentang sharing orang-orang saintis macam sharing diorang yang arkeologis yang betul-betul pergi buat kajian untuk membuktikan Alkitab membuktikan Tuhan Yesus itu adalah benar. Ya, kita adalah saksi Tuhan di bumi ini. Ya, kita ada saksi musuh, kita ada saksi Tuhan. Jadi kehidupan kita harus mencerminkan that kita adalah betul-betul saksi Tuhan Yesus. Amin. Okey, saya bagi ruang untuk Apostle Elder Hezekiah, Apostle Peter dan hamba-hamba Tuhan untuk feedback
tentang firman pagi ini. Ya, silakan. Apostle Elder Hezekiah, long time no see, handsome cowboy Sarawak. Thank you, Pastor Sarah. Very inspiring message daripada Apostle Kenny kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan bagaimana tirai itu terpecah, terkoyak dari atas ke bawah, dan kita boleh akses direct kepada Yesus kita pada hari ini. Dan kita banyak belajar juga seperti pagi ini daripada Old Testament, bagaimana ada chief priest, imam besar itu yang mewakili orang-orangnya kehadiran Allah. Dan I remember in Leviticus 6 verse 18 that says that whoever touch it will be holy. So apa yang disentuh itu akan menjadi suci. Dan apakah yang disentuh itu adalah korban. Ada korban yang tertulis dalam Leviticus 6 verse 18. So we see that in the book of Torah ada 5 buku, termasuklah Leviticus. The 5 early book lah dalam perjanjian lama itu adalah Torah. Dan ada Abrahamic covenant dalam Torah ini, dalam perjanjian dari Genesis, yang menyatakan bahwa perjanjian Abraham bahwa Israel akan adalah umat yang dipilih, dan dipilih untuk apa? Adalah umat pilihan yang menjadi kudus. Dan daripada itu Abrahamic covenant ini kita lihat ramai manusia di dunia sekarang ini adalah hasil daripada Abrahamic covenant, yang menyatakan bahwa descendant Abraham itu akan seperti pasir di tepi lautan. So this is one of the Abrahamic covenant, and then from there will come our Lord Jesus. So from Leviticus 6 verse 18, apabila kita menyentuh sacrifice itu, kita akan menjadi holy, suci. So when it comes to the New Testament, if we look at 2 Corinthians 5 verse 21, he says that seperti yang kita selalu dengar bahwa Allah telah membuat dia menjadi dosa, membuat Yesus menjadi dosa untuk kita semua, dan kita yang percaya kepada dia akan menjadi benar. And those who believe in him will be righteous. So righteous to me here it include holiness, yang telah disampaikan oleh Pastor Kenny, bahwa kita menjadi benar oleh karena Tuhan Yesus Kristus kita. Itu yang saya dapat renungi pada pagi ini, bagaimana how the Old Testament, Leviticus 6 verse 18 relate to our righteousness in Christ. And whoever touch Jesus, whoever get connected to Jesus, whoever believe in Jesus, whoever follow Jesus will be made righteous. Amen. That is a bit of my reflection, Pastor Sarah. Back to you. Yeah. Thank you. Thank you, Apostle Hezekiah. Amen. Betul tuh. So, bukan saja kita mau touch Jesus, kita mau Jesus tinggal dalam kita. Kita mau peluk dia sentiasa. Amen. Ya. Haleluya. Okay, Apostle Peter. Yeah, if you have any prayer or anything that you want to share, Hallelujah. share. Yeah. Okay, thank you, Pastor Sarah. Thank you, Pastor Kenny, for preaching Christ crucified. Yeah, this is the message of power, according to Romans chapter 1, verse 16. In the world chasing signs, and you took us back to the blood. This is apostolic. Haleluya. Ya, saudara-saudari, kita mengucap syukur karena hamba Tuhan, ya, Apostle Kenny telah memberitakan Kristus yang disalibkan. Ini satu message kuasa mengikut Roma bab 1 ayat 16. Ya, dalam dunia yang kejar tanda, ya mujizat semua, saudara kita Apostle Kenny membawa kembali, ya,
kita kepada darah. Nah, ini adalah itu adalah apostolik. Apa maksud apostolik? Ya, kita kembali kepada maknanya, apa yang telah dilakukan oleh Yesus kepada kita. Ada 3, saya sentuh tentang teologi tentang salib. The theology of the cross. Ada 3 perkara ya yang telah diselesaikan mengikut apa yang telah diselesaikan karena salib. Ya, kita ambil daripada Kolose bab 2 ayat 14 dan 15. Di mana firman mengatakan dengan menghapuskan surat hutang ya yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu disediakannya dengan memakukan pada kayu salib ya, dan ia telah melucutkan pemerintah ya dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ada 3 perkara yang saya mau bawa di sini yang berkaitan dengan salib. Pertama, dia batalkan surat hutang ya yang melawan kita. Ya, yang kedua, dia melucuti pemerintah. Dan yang ketiga, ya, salib itu membawa kedayaan atas musuh-musuh kita atau atas semua hal-hal yang menghukumi kita. Jadi di sini saudaraku, mari kita belajar bagaimana mengaplikasikan apa yang telah ya ditentukan oleh salib itu. Ya, kita tidak payah lagi khawatir tentang dosa kita. Karena Yesus sudah batalkan semua hutang, dia sudah redeem kita, dia sudah tebus kita daripada semua itu. Jadi tidak ada pengharapan. Yang satu lagi yang saya mau sentuh adalah salib. Ya, apa dikongsikan oleh hamba Tuhan tadi, ya mengikut Ibrani 10 ayat 19. Darah Yesus yang tertumpah di atas salib itu telah membuka jalan bagi kita untuk dapat menghadap Tuhan. Ya, jadi kita ada pengharapan sekarang. Bahwa dulu hanya imam-imam besar boleh menghadap Tuhan. Tapi sekarang karena darah Yesus yang tertumpah di atas salib itu telah membuka pintu bagi kita untuk menghadap Tuhan. Ya, di Ibrani 4:16 mengatakan, mari menghadap takhta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Tidak lagi ragu-ragu, tapi dengan penuh keberanian supaya kita menerima kasih karunia untuk pertolongan pada saat kita memerlukan. Jadi saya percaya semua kita memerlukan pertolongan dari Tuhan. Jadi pertolongan itu terdapat daripada takhta kasih karunia itu. Dan itu harus kita menghadap Tuhan. Tapi puji Tuhan, ya apa yang diselesaikan oleh Yesus di atas salib, darahnya itu, ya telah membuka, dia memperdamaikan kita kembali kepada Tuhan. Kita bukan musuh Tuhan lagi, tapi kita sudah dikembalikan di dalam persekutuan dengan Dia. Kita boleh menghadap bila-bila pada saat kita ada keperluan, pada saat kita menghadapi masalah, kita boleh mencari tempat pertolongan, yaitu takhta kasih karunia Allah. Itulah satunya kebaikan atau maknanya atau faedahnya darah yang tertumpah di atas salib itu. Yang kedua, kita telah dibeli oleh darah Yesus. Ya, 1 Korintus 6:20. Kita sudah dilunaskan, dibeli dengan darah Yesus, sehingga sekarang kita sudah menjadi milik Tuhan. Kalau kita menjadi milik Tuhan, iblis tidak dapat menuntut dari kita sudah. Jadi iblis tidak ada hak untuk menuntut apa-apa dari kita. Ya, karena kita sudah dibeli, sudah dilunas sepenuhnya. Ya, dan bila Tuhan sudah beli kita, ya, seperti kalau kita membeli satu rumah. Bila kita beli satu rumah, kita pilih untuk tinggal di dalam rumah itu. Jadi Tuhan sudah beli saudara dan saya. Dan sekarang Tuhan pilih untuk tinggal di dalam kita. Ya, di 1 Korintus 6:19 kita sudah menjadi bait Roh Allah. Roh Allah tinggal dalam kita. Itu bermakna kita boleh berhubung dengan Tuhan bila-bila masa. Itu satu pengharapan, memberikan kita satu pengharapan bahwa ada penolong kita bila-bila masa. Kita ada
di dalam kita sendiri. Kita boleh bercakap dengan dia, kita boleh berhubungan dengan dia. Dan kita sudah tahu bahwa karena kita sudah dibeli dan Tuhan pilih untuk tinggalkan di dalam kita rohnya sendiri, ya, di Yohanes 14:26. Kalau kita mau belajar mengetahui segala sesuatu, maka Roh Kudus yang ada di dalam kita ini akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Nah, saya percaya saudara, banyak bila kita membaca firman kita tidak mengerti. Tapi kita ada guru yang ajaib, ya, Roh kebenaran yang menyelidiki segala kebenaran, yang mengajar kita tentang segala sesuatu supaya kita mengerti tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya semua kita di sini mau tahu apakah tujuan Tuhan dalam hidup kita, apakah rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan hanya Roh Kudus dapat memberikan kita pengertian, saudaraku. Ya, jadi mari kita belajar merenung kebenaran ini, bahwa Tuhan tidak jauh, Dia ada di dalam kita, kita boleh berkomunikasi dengan Dia senantiasa. Tapi saudaraku, hari ini saya peringatkan kita, biarpun Tuhan sudah pilih tinggal di dalam kita, namun banyak lagi Kristen tidak ada hubungan akrab dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Kalau seorang Kristen sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam dia, karena Roh Kuduslah yang menginsafkan kita tentang dosa, maka sebenarnya kita tidak berdosa. Ya, tetapi karena Kristen atau manusia tidak sadar Tuhan, itu Roh Kudus sendiri ada di dalam kita, maka kita senang jatuh di dalam dosa. Dan kita mesti tahu juga bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita, Dia juga akan membantu kita untuk berubah, ditransform. Roh Kuduslah yang dapat merubah, memproses kita, ya, dari kemuliaan ke kemuliaan, dari iman ke iman. Bagaimana Dia boleh merubah? Ya, Yohanes 3:30 mengatakan, biarlah Yesus bertambah dan kita berkurangan. Apa maksud itu sebenarnya? Yesus adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita membaca firman dan kalau kita baca sendiri tanpa pengertian dan tanpa pertolongan dari Roh Kudus, maka kita hanya untuk menambah pengetahuan, knowledge, informasi dalam pikiran kita. Tapi apa yang kita dapat itu tidak dapat buat transformasi. Dia tidak dapat merubah hidup kita. Itu sebab kita perlu Roh Kudus, ya, untuk mengajar kita, memberikan kita pengertian. Ini semua terjadi karena apa yang Yesus rasakan di atas salib, yaitu darah Yesus membeli kita dan kita sudah menjadi milik Tuhan, sehingga Dia letakkan rohnya sendiri dalam kita untuk menolong kita, mengajar kita, memberikan pengertian kepada kita supaya kita dapat dirubai. Akhirnya kita akan menjadi seperti Kristus. Dan bila kita sudah menjadi Kristus, dunia akan mengenal bahwa kita ini adalah pengikut Yesus. Dunia akan tahu bahwa kita ini benar-benar memiliki Yesus dalam hidup kita. Karena dia melihat, ya, Yesus di dalam diri kita. Kita diutus ke dunia menjadi saksi. Oke? Tapi kalau kita datang ke dunia dan memberikan memperkenalkan Yesus kepada dunia, tetapi kita sendiri tidak dirubai, dunia tidak akan percaya. Satu contohlah, satu ilustrasi. Kalaulah, ya, Sister Elizabeth menikah, atau siapapun di sini, ya, kalau seseorang perempuan pergi keluar menjual beauty products, ya, produk yang mencantikkan, ya. Dia kata ini produk boleh memuat muka licin dan itu pimple tidak ada lagi, ya. Dan kita nampak dirinya sendiri, perempuan yang menjual itu banyak pimple dalam mukanya, ya, kerudut sini kerudut sana. Bagaimana orang dapat membeli beauty produk itu? Tidak boleh. Jadi kita ini diutus ke dunia untuk memperkenalkan Yesus, menjual Yesus. Produk yang kita perkenalkan kepada dunia adalah Yesus.
Ya, bukan KPM. Jadi itu sebab di KPM ini kita harus belajar bagaimana kita memperkenalkan Yesus. Tapi sebelum kita memperkenalkan Yesus, kita mesti secara pribadi mengenal Yesus dan ada pengalaman pribadi dengan Yesus, baru kita boleh memperkenalkan dan juga menceritakan kepada orang lain tentang Yesus, baru orang akan mengenal dan menerima Yesus. Jadi mari saudaraku, ya pagi ini satu message yang baik, ya, karena hamba Tuhan Apostol Kenny membawa kita balik kepada darah Yesus itu. Dan darah Yesus juga, ingat, kita masuk dalam peperangan setiap hari. Ya, dan kita tahu bahwa Wahyu 12 ayat 11 mengatakan, oleh darah anak domba Allah, iblis sudah kalah. Tadi kita tahu bahwa iblis sudah kalah, tapi banyak Kristen masih lagi takut iblis. Karena dia tidak paham apa maksudnya darah Yesus itu. Jadi biarlah pagi ini kita belajar. Ingat bahwa darah Yesus sudah menghancurkan kuasa iblis. Iblis tidak ada keupayaan lagi. Apalagi kita ini milik Tuhan dan iblis tidak ada hak untuk menuntut apa-apa dalam diri kita. Amen. Dari itu harus kita ingat. Dan dalam peperangan rohani, pertama yang harus kita tahu, yang musuh kita sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Dia coba membuat kita sakit sini sakit sana. Tapi dengan kuasa darah Yesus, kuasa salib itu, di atas salib Yesus dipakukan. Yesus dipukul. Ya, apa yang dikongsikan oleh hamba Tuhan 39 kali dipukul. Ya, jadi itulah tanda yang Yesus sudah tanggung segala sakit penyakit kita. Jadi mari kita tuntut apa yang diselesaikan oleh Yesus di atas salib. Bahwa sakit penyakit itu sebenarnya tidak ada lagi dalam tubuh kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya iblis tidak dapat menjamah kita. Saya ulangi. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang lahir daripada Tuhan dan dosa kita sudah dilunaskan, sudah ditebus. Iblis tidak dapat menjamah kita. Ya, di 1 Yohanes bab 5 ayat 18, karena kita lahir daripada Allah dan tidak ada dosa, karena dosa kita sudah ditebus, maka si jahat tidak dapat menjamah kita. Jadi saya mau kita saudara-saudari pagi ini renung kebenaran ini. Kalau kita tidak mau dijamah atau disentuh atau disarang oleh musuh, oleh iblis, pastikan kita renung kita ini lahir daripada Allah. Ya, kita lahir kembali, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Karena itulah meterai yang menentukan bahwa kita ini sudah menjadi anak Allah. Kita menjadi anak Allah dan iblis tidak dapat menuntut apa-apa. Dan kuasa darah Yesus itu ada pada kita. Maka iblis tidak ada peluang sebenarnya untuk menyerang umat Tuhan. Tapi kenapa umat Tuhan, gerejanya Tuhan, seringkali menjadi mangsa karena gereja tidak ada kuasa. Nama Kristen tapi tidak ada kuasa. Itu sebab harus kita belajar dan itulah salah satunya objektif KPM untuk mengajar kita. Supaya kita tahu kedudukan kita, kita tahu siapa kita tahu identiti kita dalam Kristus, dan apa ada pada kita untuk menjalani hidup seharian, supaya kita menjadi benar-benar umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Jadi saudara-saudari pagi ini, ya Tuhan sayang sama kita. Itu sebab dia beli kita. Mungkin kita dulu ini seperti saya. Dulu ini saya ini seperti yang di dalam rumpul yang sudah terjerumus dalam dosa, tapi Tuhan mengasihi kita. Dia pungut kita, dan apa yang menyucikan kita bukan Clorox, bukan sabun, tapi darah itu yang tertumpah di atas salib. Itulah darah yang menyucikan kita sehingga kita sekarang menjadi murni, menjadi permata yang sangat berharga di dalam tangan Tuhan yang sedang diproses untuk menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disediakan Tuhan bagi kita.
Jadi kalau kita tahu posisi kita, status kita, identiti kita dalam Kristus dan apa ada pada kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai keluarga Allah, kita pasti akan hidup di dalam hidup yang berkemenangan. Jadi jangan kita izinkan musuh kita menyerang kita bertubi-tubi sehingga kita tidak ada kemampuan untuk menangkis segala kuasa iblis. Sebenarnya saudara-saudari, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita menyatakan diri sebagai anak Tuhan, kita ada kuasa untuk menghancurkan setiap pekerjaan iblis. Kenapa? Pertama, iblis sudah kalah oleh darah Yesus. Mengikut Wahyu 12 ayat 11. Dan kalau kita menyatakan diri sebagai anak Allah seperti mana Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, kita menerima kuasa untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Di 1 Yohanes bab 3 ayat 8. 1 Yohanes bab 3 ayat 8, kita menyatakan diri sebagai anak Allah seperti Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, menerima kuasa untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis. Bukan 1, 2, segala pekerjaan iblis. Maksudnya kita ini fully equipped, kita dipelengkapi sepenuhnya untuk mengendalikan apapun perjalanan hidup kita. Apapun serangan iblis, kita mampu untuk menangkis, kita mampu untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Apatah lagi, Keluaran 14:14, kita hanya mendiamkan diri karena Tuhan sendiri akan berperang bagi pihak kita. Ya, tadi kita umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, karena apa? Karena darah Yesus. Kita sudah dibeli, kita sudah menjadi milik Tuhan, kita sudah menjadi anak Tuhan sekarang. Amen. Jadi kita harus tahu identiti kita. Pertama, apa identiti kita? Kita mengikut 1 Petrus 2:9. Kita adalah bangsa terpilih. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih kita. Yohanes 15:16. Dari saudara yang ada dalam Zoom ini, ketahuilah bahwa kita ini adalah pilihan Allah. Ya, bangsa terpilih. Kita istimewa. Ya, biarpun kita ada masa lampau yang begitu teruk sekali, tapi Tuhan tidak melihat semua itu. Dia melihat potensi yang ada dalam hidup kita, sehingga kita dipungut, disucikan dengan darahnya sendiri. Dan sekarang dipilih menjadi bangsa yang terpilih. Bukan saja bangsa terpilih, tapi kita imamat rajani. Itu sebab sekarang ini dalam perjanjian lama hanya imam besar yang boleh menghadap Tuhan. Tapi karena kita sudah dipilih Tuhan, sudah diangkat menjadi imamat rajani, maka kita boleh menghadap Tuhan bila-bila masa. Haleluya. Karena kita adalah umat bangsa yang kudus. Kita sudah kudus. Kudus maksudnya kita diasingkan oleh Tuhan, untuk Tuhan. Dan karena kita kudus, maka kita boleh menghadap Allah yang kudus. Itu maksudnya. Dan bukan saja itu, kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kenapa umat kepunyaan Tuhan? Karena dengan darah Yesus yang tutup pada atas salib, itulah yang membeli kita. Sehingga kita sudah menjadi milik Tuhan sendiri. Haleluya. Dan inilah harus saudara kita, semua kita di sini renung identiti kita dalam Kristus, supaya kita terus menghadapi hidup yang berkemenangan. Ya, dan Tuhan tetap ada bersama dengan kita karena Dia pilih untuk tinggal bersama dengan kita. Dan saya mengajak kita, saya mendorong kita untuk menghilangkan jatuh dalam dosa. Sedalah, be conscious of God's presence. Roh Kudus yang ada dalam kita, Dialah yang menginsafkan kita tentang dosa. Pada saat iblis datang untuk menggoda kita, Roh Kudus akan menginsafkan kita. Tapi kita mesti pilih untuk taat, respon kepada apa yang Roh Kudus cakap. Dan kalau kita melawan juga, memberontak juga, maka itu menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Amen. Tadi saudara, pagi ini sangat indah ya, kita punya message daripada hamba Tuhan. Nah, Tuhan berbicara kepada kita, memperingatkan kita siapa kita dalam Tuhan dan bagaimana kita dapat mengatasi hidup kita karena darah Yesus yang tutup pada salib. Amen. Jadi saya berdoa, saya mau berdoa kepada kita. Ya,
mungkin ada di sini, masih lagi ragu-ragu tentang hidupnya. Dan saya prophesy, supaya keraguanmu dipulihkan, dihentikan mulai hari ini. Karena firman disampaikan akan memberikan kita satu pengertian siapa kita dalam Kristus. Dan saya berdoa, that I prophesy that there'll be a transformation, there'll be a change in your perspective about yourself. Kita punya perspektif tentang diri kita akan berubah. Bahwa kita ini adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kita ada Roh Kudus di dalam kita. Darah Yesus sudah buka pintu sehingga kita sekarang boleh menghadap Tuhan dengan penuh keberanian. Mengikut Ibrani 4:16. Dan saya berdoa bagi setiap pribadi, mulai saat ini keraguan itu disingkirkan dan memulai dengan satu keyakinan. Karena firman mengatakan di Ibrani 4:16, marilah kita masuk menghadap taktanya dengan penuh keberanian. Tuhan, saya berdoa supaya roh keberanian itu dilepaskan ke atas setiap pribadi di sini. Supaya mulai pagi ini Tuhan, mereka akan dengan satu keyakinan baru timbul dalam hati mereka untuk menghadap Engkau, mencari Engkau, dan tidak ada lagi keraguan karena Engkau ada, Engkau sudah pilih tinggal di dalam setiap pribadi di sini. Roh Kudus ada di dalam diri setiap pribadi, dan biarlah setiap pribadi di sini sadar akan kehadiran Roh Kudus supaya Roh Kudus senantiasa terhubung dengan mereka, yang memberikan satu pekerjaan yang luar biasa yang mengurapi mereka, mengaktifkan urapan yang ada pada mereka, dan senantiasa memimpin mereka, mengajar mereka tentang segala sesuatu, supaya mereka dapat mengerti, memahami panggilanmu di dalam kehidupan mereka, rencana dan tujuanmu di dalam hidup mereka, supaya mereka dapat mencapai Tuhan, menjadi apa yang dikongsikan oleh hamba Tuhan tadi, excellent servant dan juga history maker. Dalam nama Yesus saya melepaskan Tuhan urapan khusus bagi setiap pribadi di sini, sebagai hamba-Mu yang Kau telah urapi dengan urapan apostolik dan profetik. Saya melepaskan urapan ini kepada setiap pribadi pada pagi ini, supaya mulai saat ini hidup mereka akan berubah, karena mereka sekarang sadar Roh Kudus ada bersama yang menolong mereka untuk memperbaiki hidup mereka, insaf tentang dosa, dan terus hidup di dalam hidup yang kudus, karena Engkau kudus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, saya juga berdoa supaya Engkau menyatakan diri-Mu secara pribadi kepada mereka, supaya ada pengalaman pribadi Tuhan. Dan pertajamkan pendengaran mereka apabila Engkau berbicara kepada mereka Tuhan. Mereka dapat mendengar suara-Mu dengan jelasnya, supaya mereka mengetahui apakah tujuan dan rencana-Mu dalam hidup masing-masing. Di dalam nama Yesus, haleluya. Bagi mereka yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan, darah Yesus sudah tertumpah di atas salib. Engkau disalibkan di atas salib. Engkau sudah mengatakan sudah selesai. Seperti tadi kami sudah melihat video Tuhan, di mana Engkau disalibkan ya Tuhan. Darah-Mu tertumpul dari tubuh-Mu sendiri. Engkau dipakukan. Itu melambangkan bahwa Engkau sudah tanggung segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Dan saat ini dalam nama Yesus, oh Tuhan, kuasa yang Kau berikan kepada hamba-Mu mengikut Matius 10 ayat 1, 7 dan 8. Dengan kuasa otoritas itu, saya perintahkan setiap roh-roh penyakit dalam tubuh setiap pribadi yang ada dalam Zoom ini sekarang. Dalam nama Yesus saya perintahkan roh-roh penyakit sekarang keluar. Lepaskan setiap pribadi dengan kuasa otoritas yang sama. Saya melenyapkan setiap penyakit dalam tubuh mereka, segala kelemahan dengan kuasa yang sama juga. Saya mengisytiharkan, I declare and decree healing. Kesembuhan sudah terjadi. Karena sekarang saya mengisytiharkan, I declare and decree, by the stripe of Jesus, oleh bilu-bilu Yesus, setiap yang sakit sudah sembuh
dalam nama Yesus. Karena pada saat saya declare, malaikat-malaikat melaksanakannya. Pada saat saya decree, it is established dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala berkat yang kau perturunkan kepada setiap pribadi dalam Zoom pada pagi ini. Biarlah semua itu dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus, supaya apa yang mereka sudah terima daripadamu, iblis tidak dapat mencuri lagi. Bahkan iblis sudah kalah pada saat dia melihat darah Yesus yang menutupi kami. Oh, dia akan lari karena kami tunduk kepada Allah melawan iblis, dan iblis pasti lari daripada kami umat Tuhan yang kau kuduskan untuk dirimu Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Kembalikan kepada Pastor Sarah. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Apostle Peter. Ya, sangat diberkati hari ini punya meeting, hari ini punya sharing. Thank you Apostle Kenny for the sharing with the video that you shared. It really inspiring. Ya, saya suka Apostle Peter share tadi, dia bagi contoh di mana bapa sudah beli rumah ini. Jadi kalau bapa sudah beli rumah, dia mau tinggal di dalam kan? Tapi apa yang biasa kita buat, kita tempatkan dia dalam satu bilik, kita kunci dia, bagi dia kat situ, kita buat apa yang kita mau. Ya, jadi janganlah kita macam itu. Sebab bapa biarpun kita letak dia di dalam satu corner ke apa, kita tak hirau dia, balik rumah pun tak bercakap apa kan. Ataupun panggil sekali saja, "Pa," lepas tu kita pergi buat kerja kita. Tapi dia nampak segalanya. Dia merindui masa keintiman untuk berbuat kalau anak dia balik rumah ke apa kan. Ya, itu bapa sebagai bapa yang semua kita kan, mak pun kan, kalau anak balik kita tengok dia hanya panggil ma, lepas tu dia pun pergi buat dia punya kerja. Ayo, kita sebagai mak bapak kita fikir, kalau boleh anak kita kan, masa dia kecil, dia selalu manja dengan kita, tapi sudah besar, dia kurang manja. Tapi kita sebagai anak Tuhan, biarpun kita sudah veteran ke, kecil ke, ya, kurang muda ke, ya, kita harus selalu ada masa berintim dengan bapa kita. Ya, sebab dia bagi pengorbanan yang sangat-sangat besar untuk kita semua. Amin. Alright. Okay, so kita akan teruskan dengan perjamuan kudus. Ya, jadi kita persiapkan. Ya, saya harap semua sudah bersedia untuk perjamuan kudus. Okay. Jadi satu lagi yang diingatkan tadi Apostle Kenny ada cakap, biarlah hati kita berkobar-kobar untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Mungkin kita tahu Tuhan Yesus akan datang. Kita menunggu kedatangan dia. Tapi sama ada kehidupan kita itu menunjukkan kita berkobar-kobar untuk menunggu Tuhan Yesus ke tak. Itu adalah membezakan kehidupan kita sebagai orang Kristian. Ya, saya percaya kalau kita berkobar-kobar menunggu kedatangan Tuhan Yesus, kehidupan kita, tingkah laku kita akan berbeza dengan cara kita hanya cakap, ya saya tahu Tuhan akan datang, saya percaya, ya saya tunggu dia. Tapi kita kurang berapi-api menunggu kedatangan dia. Amin. So kita mau ada hati yang berkobar-kobar dengan hati yang berapi-api menunggu kedatangan Tuhan Yesus dengan persiapan diri kita. Ya, dalam Wahyu 19:7 cakap mempelainya mempersiapkan dia sendiri. Maksudnya kita harus mempersiapkan diri kita. Amin. Mari kita ambil perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita angkat roti ini.
Father, we come before you, Lord. This bread represent your body, Father. Lord, we pray, Father, as we partake this, Father, you and I, you and us are in one, Father. Lord, no longer, Father, that we live in our own way, but Father, we live, Lord, knowing, Father, that you have purchased us, you have given yourself for us. Father, that we are one with you, Father, you are one with us. Lord, that we may receive wholeness, O God, Father, fullness, Father, for our spirit, soul, and body. In Jesus' name. Mari kita makan roti ini, sah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Father, we thank you, Father, for this cup, O God, Father. Lord, this is your blood. Father, as we partake this, God, Lord, we thank you, Father, for your new covenant, O God, Father, have given to us. Your blood wash us, O Father. Your blood wash our mind that we may have the mind of Christ. Father, your blood washed our will that we may have the will of the Father in our life. And Lord, your blood washed our emotion that we may be moved by your compassion in our life, Father. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Mari kita minum sama. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita akan berdoa untuk penyembahan. Ya, jadi saya silakan kita punya sweet Pastor Julie untuk pray for persembahan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Semua yang kami miliki berasal dari tangan-Mu yang penuh kemurahan kebaikan. Saat ini sampai waktu untuk kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu, terimalah offering ini sebagai tanda kasih, ucapan syukur dan penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi baik sedikit maupun banyak, dan ajarkan kami untuk tetap setia menabur bagi pekerjaan kerajaan-Mu. Dan bagi tangan yang tidak dapat menabur pada hari ini, mari Tuhan berkati supaya rezeki datang dan sehingga mereka dapat memberi, menabur di masa akan datangnya Allah Bapa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup mencukupkan segala keperluan kami. Pakailah persembahan ini untuk menjadi berkat, memenangkan jiwa-jiwa dan memuliakan nama Tuhan. Berkati pimpinan supaya berkat persembahan ini dapat dikendalikan sesuai menurut kehendak-Mu, bahkan dapat mencukupi segala keperluan pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Back to host. Amen. Thank you, Pastor Julie. Thank you semua yang sudah menyertai pagi ini. Ya, saya harap kita selalu remind sendiri yang kita bukan milik kita sendiri, tapi kita adalah milik Tuhan. Tuhan sudah membeli kita, sudah menebuskan kita. Amin. Haleluya. Okay, so kita akan kita sudah sampai ke penghujungnya, ya. Mari kita berdoa untuk doa tutup. Okay, sebelum kita habis. Father, we come before you, Lord. We want to thank you. We want to bless you, Father. Lord, we are having here, Father, together as one because you are the audience of one, Father. You see everything, you hear everything. We pray, oh God, that Lord, your presence will go before us, oh Father, will go surround us and will go, oh God, Father, with us wherever we may be, Father, today. Bless your children, Father, for those who are working, Lord, for those, the Father, that they are going out, oh God, Father, and staying, oh God, Father, whatever that they do. Bless the work of their hand, Father. Protect them, oh God, Father. Lord, I pray, Father, for Zechariah 2:5 over your children, oh God, Father, all that is here and all that is outside, Father.
Lord, that you are the wall of fire surrounding us. Kamu adalah tembok api mengelilingi kita, Tuhan. Lord, that let your glory manifesting in the midst of us, Father. Let Jehovah Jireh manifesting in the midst of us. Lord, let Jehovah Rapha, Jehovah Shalom manifesting in the midst of us. We thank you, we bless you, we love you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Thank you Apostle Peter, Apostle Kenny. Nice. Berkati Yeah. Pastor Thank you. Julie semua. Thank you Bye-bye. Pastor Sarah, Thank you. pimpin dengan baik. Thank you, Terima kasih Apostle. Pastor Thank you, Pastor. Julie. Thank you Julie. semua. Ya, Terima kasih Thank you Pastor semua Peter, yang mengambil Pastor pelayanan. Thank Julie. you. Amen. ya, Thank you, Pastor everyone Kenny. semua. Yes, Ya, thank you. Terima kasih. Shalom.